syukuri nikmat Allah dengan cara beribadah, rukuk dan sujud, dan melanjutkan dengan majlisul ilmi. Dan tema yang akan dibahas sebagaimana permintaan panitia adalah mengambil inspirasi dari kehidupan Rasulullah SAW, sebagaimana kita berada di bulan kelahiran beliau, tapi kita juga berada di bulan wafatnya beliau. Kisah kehidupan Nabi SAW adalah kisah yang tentu saja menjadi pelajaran wajib bagi kita semuanya, bukan sekadar untuk mengetahui kapan beliau lahir dan wafat. Kita tahu beliau lahir di hari apa? Senin. Hari Senin di bulan Rabiul Awal menurut teknologi terkini jatuh pada tanggal 10 Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Wafatnya beliau di umur 63 tahun, yakni tanggal 6 Juni 632. Maka Nabi dulu juga pernah berpesan, a'maru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku sekitar 60 sampai 70 tahun saja usia. Sedikit yang lebih daripada itu. Di antara sahabatnya yang lebih umurnya adalah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, 12 tahun memimpin kepemimpinan Islam ini, ya sekitar di umur 82 tahun lebih. Tetapi seluruh rentang umur Nabi, bahkan sebelum menjadi Nabi, dia bisa menjadi pelajaran besar bagi kita. Makanya ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada keteladanan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang mencintai keteladanan dan ingin meneladani beliau sebenarnya adalah orang-orang yang betul-betul berharap, rindu bertemu dengan Allah, sehingga dia banyak berzikir kepada Allah. Dia percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir, dan dia hidupnya banyak berzikir atau menyebut-nyebut nama Allah. Orang ini pasti ingin tahu tentang bagaimana inspirasi dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 164 ini, sebenarnya karunia rizki yang besar dari Allah kepada kita itu paling substansi bukanlah apa yang Allah berikan di dunia ini kepada kita berupa harta dan anak-anak kita. Bahkan boleh jadi harta dan keturunan kita bisa menjadi fitnah bagi kita, bisa menjadi ujian bagi kita. Sebagaimana Allah ingatkan itu dalam Quran surat Al-Anfal. Tetapi Allah mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmatnya, karunia-Nya kepada orang-orang beriman. Apa itu? Idh ba'atsa fihim rasulan minhum. Yaitu ketika Allah mengutus rasulnya dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang ya Jaziratul Arab yang hidup di sekitar Zamzam, yang kemudian melakukan 3 ya rasul itu nanti melakukan perubahan. Disebut rasul dalam definisi para ulama ar-rajulul mustafa
al-mursal minallahi birrisalati ilan nasi. Yang disebut Rasul itu ar-rajul, dia laki-laki. Al-Mustafa, apa arti Al-Mustafa? Al-Mustafa, yaitu terpilih. Al-Mursal, diutus minallahi, dari Allah. Birrisalati, dengan dibekali risalah, ilan nasi, untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu adalah definisi Rasul. Maka dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, sejarah ini telah diisi Allah dengan diturunkannya 124.000 nabi. Berapa? 124.000. Dari 124.000 nabi itu diutus berapa orang Rasul? Berapa? 315. Pelajaran SD. Tapi yang diketahui dalam Al-Quran ada 25 nama atau ada 28 sosok yang diketahui di dalam Al-Quran. Maka Nabi mengatakan sebagai Nabi dan Rasul yang ke-315, la nabiyya ba'di, ana khataman nabiyyin, saya ini penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudah. Kemudian Nabi itu melaksanakan 3 tugas sebagai Rasul itu, dan itu juga yang menjadi doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba lihat nanti Quran surat Al-Baqarah rubuk ke-8 ayat 129. Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan rangkaian doa demi doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran itu seluruhnya dikabulkan Allah. Ya, karena beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Apa bunyi doanya? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Ya Rabb, utuslah dari kalangan mereka seorang rasul yang tugasnya sama dengan ayat ini. Ada 3 tugasnya, dan itu dulu yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 1, yatlu alaihim ayatihi, tilawah, membacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang Arab yang pintar bersyair, sehingga mereka akhirnya tertarik untuk masuk ke dalam risalah atau agama ini. Setelah mereka tertarik, tentu mereka ingin belajar agama, ingin belajar kandungan pelajaran Islam. Tapi langkah kedua, wa yuzakkihim, lakukan dulu tazkiyatun nafs, lakukan dulu pensucian pada jiwa orang-orang yang sudah tertarik dengan Islam, untuk kemudian mereka laksana tanah yang gembur yang siap ditanami ilmu. Kalau jiwanya sudah siap, barulah kemudian lakukan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ajarkan ilmu Al-Quran dan Al-Hikmah. Maka terjadilah perubahan itu. Sebelumnya apa? Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, baik dalam ayat ini maupun dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua pun sama. Ya, maka kemudian orang-orang dulu berada di dalam kesesatan yang nyata, berarti setelah adanya risalah tidak lagi berada dalam kesesatan. Namanya berada di jalan hidayah, tidak lagi menyimpang akalnya, jiwanya dan jasadnya, tapi sudah lurus ala siratil mustaqim. Maka Nabi SAW ternyata diutus dari keturunan yang mendoakan itu. Ya, sejarah mencatat Nabi SAW ini adalah keturunan ke-42 dari
Nabi Ibrahim alaihissalam, dari jalur anak pertama beliau Nabi Ismail alaihissalam. Maka nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Lupa. Ya, bin Lupa. Ini kalau kita cinta Nabi, kita bagus sekali menghafal nasab Nabi. Anak-anak kita hafalkan. Ya, kalau kita cinta Allah, maka kita hafalkan Asmaul Husna. Kalau kita cinta Nabi, hafalkan nasab Nabi. Ya, minimal sampai Adnan. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad ay Mu'iddu bin Adnan. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka turunnya Nabi dibekali dengan risalah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida ay walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang benar. Tujuannya apa? Liyuzhirahu 'ala dini kulli, supaya dimenangkan Islam ini di atas agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik menolaknya. Bagaimana Islam ini supaya bisa dimenangkan? Harus ada yang memenangkan. Siapa yang memenangkan? Dialah manusia. Karena nabinya manusia, maka manusia yang mencintainya pun harus meneladani Nabi dalam memenangkan Islam. Maka dijanjikan kepada siapapun yang memenangkan Islam ini, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika engkau tolong Allah, Allah akan tolong kalian, bahkan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Maka spirit menjadi ansarullah, penolong agama Allah, itu adalah spirit umat Rasul. Yang namanya menolong agama Allah dengan berbagai cara. Tapi yang jelas tidak cukup hanya dengan sholat, tidak cukup hanya dengan zakat, puasa, dan haji. Karena itu baru menegakkan Islam dalam diri dan kehidupan pribadi kita. Maka Nabi SAW mengatakan, Innallaha lam yab'atsni ma'natan wala muta'annitan. Aku itu tidak diutus untuk menjadi sosok yang menyusahkan orang lain dan merendahkan martabat orang lain. Walakin ba'atsani mu'alliman wa muyassaran. Tapi aku itu diutus untuk menjadi pendidik, menjadi guru, dan menjadi sosok yang memudahkan manusia. Maka karakter daripada agama ini adalah mudah. Ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Ya, jangan dipersulit. Karena agama ini sifatnya sudah mudah, kok bisa ada orang yang masih awam dengan agama? Tidak boleh awam. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami jadikan mudah Al-Quran ini, tinggal kalian mau berpikir atau tidak. Kok bisa ada manusia umat Nabi SAW tetapi kemudian tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, padahal mudah.
Kalau Allah telah tegaskan mudah, Rasul telah tegaskan mudah, berarti yang tidak mudah itu adalah kemauan diri kita. Yang tidak mau, yang tidak dimudahkan Allah itu adalah semangat kita. Maka takutlah kepada Allah, kata Rasul, kalau kita ini tidak dimudahkan Allah untuk menjadi orang-orang yang dimudahkan menjadi faqih dalam agama dan mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Contoh, kata Nabi begini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun orang itu yang dikehendaki jadi orang baik, orang itu akan dimudahkan faqih dalam agama. Dan urusan menjadi faqih dalam agama, urusan menjadi ahli Quran, itu urusan kita sebelum urusan anak-anak kita. Jangan keliru. Ya, di antara inspirasi dari kehidupan Nabi adalah tidak boleh kita bilang, Ustaz, yang penting anak saya aja Ustaz soleh, yang penting dia bisa baca Quran, biarlah bapaknya ini nggak bisa baca Quran. Banyak sekali yang saya temukan dalam dunia dakwah ini orang-orang yang punya persepsi seperti itu. Salah. Karena nanti kita dihisab nafsi-nafsi, anak kita dihisab, kita pun dihisab. Ada misalkan dalam satu majelis parenting, seorang ayah bertanya, Ustaz, saya mau bertanya, ya, bagaimana ya mendidik anak menjadi ahlul Quran? Kalau saya sih udah nggak penting Ustaz. Yang penting saya itu anak saya Ustaz. Ya, saya lihat wajah yang bertanya masih muda, ya kan? Tapi dia sudah merasa nggak perlu belajar. Inspirasi dari Nabi itu adalah makin tua makin produktif. Itu inspirasi Nabi. Ya, karena Nabi dulu pernah bilang tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai besok kiamat. Besok kiamat kecil, ya bahkan besok kiamat besar. Besok kiamat kecil atau kematian, hari ini kita belajar. Itu spirit. Dan Nabi memberikan teladan akan hal itu. Nabi itu belajar agama ini mulai umur 40 sampai umur 63. Itu Nabi. Ya, jadi kalau yang bertanya itu saya tanya, Bapak umurnya berapa? 42 tahun Ustaz. Jadi ada orang umur 42 tahun merasa tidak perlu belajar Quran, merasa tidak perlu belajar agama, dan banyak orang yang nyaman dan bangga. Alhamdulillah Ustaz, saya ini awam Ustaz, yang penting saya sholat dan seterusnya. Tidak. Kita ini tidak boleh membiarkan diri kita awam. Kita harus menggerakkan diri kita seperti Rasul diajarkan agama umur 40 sampai umur 63 belajar agama. Dan itu mudah. Tapi persepsinya harus dilurusin dulu. Tidak ada ilmu agama dan ilmu dunia, itu gak ada. Semua ilmu itu harus beragama. Makanya ilmu agama itu ada 3 artinya. Ilmu tentang syariat yang sifatnya tidak bisa berubah, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, kemudian ilmu sosial, dan kemudian ilmu alam. 3-tiganya kandungan Al-Quran. Ya, 3-tiganya kandungan Al-Quran. Bahwa kita belajar ilmu IT, ilmu teknik, ilmu terapan, ini namanya ilmu sinaiyah. Ilmu-ilmu tentang bagaimana teknis mencari makan dan membuat proyek-proyek peradaban di dunia. Yang itu akarnya tetap 3. Semua pelajaran engineering pun pasti diawali dengan filsafat ilmu alam, dan sama. Jadi dia adalah ilmu terapan, implementatif, ya, bukan ilmu dunia dan ilmu agama, bukan. Ya, semua ilmu itu harus beragama. Engineering kalau tidak beragama hanya akan dibuat untuk merusak manusia. Tapi kalau dia beragama akan dibuat untuk kemaslahatan manusia. Nah, makanya barang siapa yang kembali kepada semangat Nabi, kalau kita baru umur 40 tahun belajar Al-Quran, nggak ada masalah. Ya, bahkan barang siapa belajar Al-Quran umur 40 tahun, berarti dia ikut sunnah Nabi SAW, ya kan? Nah, Nabi baru belajar Quran umur 40.
Jadi apa yang Allah berikan kepada Nabi teladani, ya. Tapi meneladaninya juga harus lengkap. Kalau ada orang baru hijrah umur 40 tahun, Nabi di umur 40 tahun belajar Al-Quran, sedikit yang dipelajari itu yang diajarkan kepada umatnya. Ya, dihafalkan, ditalkinkan bacaan itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana qiraatnya? 10 versi Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril salam, itu juga yang diajarkan kepada umatnya. Baca ya, baca. Nabi tidak bisa membaca menulis, tapi Nabi mentalkinkan ayat Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah diajarkan tajwidnya, setelah diajarkan dihafalkan riwayatnya, Nabi kemudian menjelaskan maknanya. Apa makna Iqra? Kenapa disambung dengan bismi rabbika alladzi khalaq? Itu supaya orang diroyahnya juga ada. Jadi orang dulu ya belajar satu ayat, satu surat, tulisannya, bahasa Arabnya, juga kandungannya. Balighu anni walau ayatan, sampaikan kepadaku meskipun satu ayat. Ya, itu artinya apa? Ajarkan kepada anak-anak kita satu ayat. Lafzan wa makna, lafaznya dan maknanya. Maka inspirasi berikutnya dalam konteks parenting, jangan sekedar ajarkan anak kita belajar tajwid, karena itu juga bukan sunnah Nabi. Nabi mengajarkan kepada anak-anak muda di sekitarnya, ya, lafaznya juga maknanya. Kalau nggak diajarkan gitu, ya, anak-anak kecil seperti Sayyidina Ali umur 10 tahun masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas umur 8 tahun masuk Islam, Thalhah bin Ubaidillah umur 15 tahun masuk Islam, dua putra Afraq yang membunuh Abu Jahal, Mu'adz dan Mu'awiz umur 15-16. Arqam bin Abil Arqam memfasilitasi pengajian pertama di pusat Mekah, pusatnya Bani yang dipimpin oleh Abu Jahal, itu umurnya masih 14 tahun. Ya, maka kalau sudah diajarkan lafaznya, tidaklah lahir Ali yang umur 21 tahun bersedia menggantikan Nabi dengan resiko dibunuh oleh 11 pemuda dari 11 kabilah terbaik. Tidak lahir. Tidak lahir sosok-sosok pejuang seperti Arqam. Tidak lahir sosok-sosok Usama bin Zaid bin Haritsah yang umur 18 tahun, ya, lulus SMA menjadi pemimpin ekspedisi perang melawan musuh yang membunuh Zaid bin Haritsah. Tidak akan lahir pejuang-pejuang. Padahal faktanya 80% pejuang di sekitar Nabi itu anak-anak muda. Kenapa mereka berjuang? Karena mereka faham isi Al-Quran, lafzan wa makna, lafaz dan makna. Ketika mereka mengkaji Al-Quran, mereka akan bergerak menjadi sebaik-baik manusia. Ya, Nabi seringkali tuh bilang dalam Quran, sebaik-baik manusia ini, sebaik-baik manusia ini. Dan sama dalam Al-Quran juga Allah mengatakan khairul bariyah. Allah Ta'ala menciptakan sebaik-baik makhluk yang kalau kita rekap, ya, sebaik-baik manusia itu apa saja dalam Al-Quran. Satu, orang itu beriman dan beramal saleh. Dua, orang itu kalau bermuamalah bayar utangnya sesuai akad. Bahkan ditambahkan lebih banyak lagi, kalau kita berutang sama orang, bayarnya jangan pas-pasan, bayar dengan kelebihan. Kalau kita tidak bisa kelebihan angka, maka percepat bayarnya. Ini namanya contoh yang lebih baik. Yang ketiga apa? Belajar Quran. Senang belajar Quran, lafzan wa makna, dan mengajarkan Quran, lafzan wa makna. Maka kita disebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang keempat, orang yang paling baik itu adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya sementara keburukannya terjaga. Jadi ibarat kata bahasa kita, ya, ketidakhadirannya dirindukan.
Jangan sampai wujuduhu ka'adami, mau ada sama tiada sama saja, orang tidak peduli, orang tidak mencintai, dan seterusnya. Ya, maka jadilah manusia yang disukai orang. Kita memilih kata-kata, kita pintar berkata-kata, ya selalu berbuat baik, berprasangka baik, dan berkata baik. Kemudian kalau dia telah menikah, sebaik manusia itu adalah yang menjadi pasangan hidup yang terbaik dalam keluarga. Nabi bilang, wa ana khairun li ahli, aku itu yang terbaik bagi keluargaku. Kalau kita suami, jadilah suami terbaik. Ya. Kalau kita istri, jadilah istri terbaik. Maka kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Ya. Seorang laki-laki kalau meneladani Nabi, sekeras-kerasnya dia nggak berada dalam comfort zone. Hati-hati, kita sering berada dalam comfort zone. Zona nyaman, nggak mau berubah. Misalkan, ya kan, nggak, saya itu tidak bisa membelai rambut istri saya, gitu kan. Dengan berbagai dalil kita bilang, saya itu orangnya memang keras, dari kecil dididik keras. Ya, kalau disuruh belai istri, nggak bisa. Kalau disuruh memeluk istri, nggak bisa. Disuruh mencium istri, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena Nabimu melakukan itu, gitu. Rubah. Jadi orang itu ketika akidahnya bagus, ibadahnya dihayati, pasti terjadi perubahan akhlak, pasti. Orang itu tidak sungkan untuk merubah akhlak. Orang yang tidak pernah menangis saja, itu akhirnya bisa menangis dalam didikan Nabi. Ayah yang tidak pernah mencium anaknya saja, akhirnya memeluk dan mencium anak. Semua karena Nabi, semua karena mencintai Nabi. Jadi kalau kita mencintai Nabi itu, kita harus siap berubah. Mustahil orang itu cinta Nabi tapi dia tidak merubah dengan seperti Nabi. Ya, mustahil. Maka kehadiran Nabi dulu, orang-orang kafir Quraisy, paman-pamannya Nabi saja minta, kenapa lah? Ya, Nabi itu dari cucuku, dari cucu kami, dari ponakan kami. Ya, kenapalah dia dari anak kecil yang kami tahu kecilnya, waktu dia ingusan, waktu dia kami itu kok ini Nabi gitu. Kenapa tidak malaikat saja Nabi itu? Ternyata rahasianya justru karena dia manusia. Allah jaga dia sejak kecil, orang tahu bagaimana kehidupannya sejak kecil. Maka apapun yang dilakukan oleh Nabi kita pasti bisa. Tidak ada lagi dalil kita katakan, kan dia Nabi, saya bukan Nabi, jelas aja dia bisa, saya nggak bisa. Itu kalau Nabinya malaikat. Karena Nabinya manusia, Nabi bisa, insya Allah kita bisa. Paling bagus akhlaknya, lagi senang menuntut ilmu. Nah ini orang paling bagus. Ya, di mana saja ada majelis ilmu, di tempat yang jauh, di mana dia datang. Ya. Meskipun dia harus berjalan kaki, harus melewati berpuluh-puluh bahkan beratus kilometer, di mana ada majelis ilmu, dia datang. Ini orang terbaik. Ya. Senang dengan majelis ilmu, kemudian senang memberikan makanan. Ya. Jadi setiap kajian pagi itu orang berlomba-lomba. Ya. Saya yang kasih roti, saya yang kasih buah, saya yang kasih bakso, saya yang kasih suruh. Nah, kalau orang senang mentraktir orang lain, orang itu kata Nabi termasuk adalah sebaik-baik manusia. Kemudian siapa lagi? Orang yang umurnya dipanjangkan tapi isinya ketaatan semua. Umurnya panjang tapi isinya ketaatan semua. Ada orang umurnya panjang, makin tua makin menjadi. Itu namanya tua-tua keladi. Ya, bukan apa umur kita panjang kalau makin banyak dosa. Mendingan udah persingkat saja umur kita ya Allah. Saya khawatir makin panjang makin banyak dosanya. Kemudian apa? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang disebut bermanfaat itu dalam tanda kurung apa? Dia senang membantu orang yang susah, memotivasi orang yang butuh nasihat, ya kan? Mengadvokasi orang yang tertindas, itu pasti bermanfaat. Ya, maka orang yang bermanfaat itu adalah orang yang banyak melahirkan kebaikan bagi orang lain, mendoakannya, bahkan tersenyum kepada orang lain.
Di masa dunia ini banyak orang jarang tersenyum, sibuk megang handphone masing-masing kan. Jalan saya ya di salah satu perusahaan itu, bukan satu, bahkan di banyak perusahaan yang saya datangi, di antara keluhan para pengurusnya adalah sekarang karyawan yang muda itu masuk lift, masuk lift, lihat handphone, keluar lift, lihat handphone lagi, ya tidak menyapa di dalam lift, tidak menyapa. Ya, ini orang kayaknya perlu ya minimal 3 tahun di camp di Medan deh. Ya. Karena orang Medan itu nggak bisa ya masuk lift diam-diam aja, itu nggak bisa ya. Dia harus basa-basi ya kan. Nah, mau izin Pak, apa kabar Pak? Lantai 5 ya Pak ya. Oh terima kasih Pak ya udah dicet itu oleh lantai 5. Itu ngomong aja itu orang Medan kan. Ini kalau kita kan ya mau lantai 5 itu saja matanya dilihatin. Berharap orang mengerti isi matanya ya. Jadi orang itu sekarang itu malas ngomong, entah kenapa. Nah, itu tidak basa-basi. Basa-basi itu sebaik-baik manusia. Ya, makanya kehadirannya harus bermanfaat. Jangan kehadirannya tidak bermanfaat. Kemudian orang yang terbaik itu adalah orang yang kalau orang lain melihat wajahnya, melihat dirinya, dia jadi ingat sama Allah. Itu orang terbaik. Ya, kita berdoa kepada Allah kalau orang melihat kita, orang jadi ingin dugem, gitu kan? Wah iya, lupa zaman dugem gitu ya. Kok ingat wajah kita, jadi ingat dugem. Kita berlindung kepada Allah. Makanya dulu ada Syekh Sulaiman, ya, beliau kalau kalau dia mengatakan kalau hatiku sedang kotor, aku akan buru-buru bertemu dengan Muhammad bin Wasi'. Karena Muhammad bin Wasi' itu ulama besar. Kalau saya melihat wajah dia adem, dan kemudian saya jadi takut kepada Allah SWT. Ya. Atau misalkan Abdullah bin Mubarak, ulama besar bidang zuhud. Ya, beliau itu ya kalau bertemu Al-Fudail bin Iyad, ya, beliau selalu mengatakan, aku kalau melihat wajah dia menangis. Kenapa? Ilmuku terasa sedikit. Ya, pada Abdul Barak itu ilmunya luar biasa. Tapi kalau ketemu Al-Fudail bin Iyad, dia merasa kok saya ilmunya nggak ada ya, nggak ada apa-apanya dibanding Al-Fudail ini. Nah, itu orang berilmu itu makin dia tahu ilmu makin mendalam dia. Kemudian orang yang kalau melihat dalam jamaah itu ada celah dan muat satu orang, dia pun menutupi celah itu. Nah, itu adalah orang yang terbaik dalam bab sholat berjamaah. Kemudian orang yang terbaik itu apa? Orang yang tidak memiliki kedengkian. Dia nggak pernah dengki sama orang, dan dia begitu mencintai akhirat. Ada orang lain dapat rezeki, katakan IPK-nya 4, atau dia naik jabatan jadi VP, dia bahagia. Kenapa? Yang memberi dia yakin, yang memberikan itu kan Allah. Allah yang berikan dia IPK, Allah yang berikan dia jabatan VP. Kenapa saya yang jadi stres? Alhamdulillah, saudara saya sudah ditolong Allah. Ya kan, selesai satu urusan orang-orang beriman. Ya, coba kalau dia nggak jadi VP, malah di PHK, malah kemudian dia tidak punya pekerjaan, malah dia jadi seterusnya. Jadi tanggung jawab kita. Ketika dia jadi VP, ketika dia dapat IPK 4, banyak kebaikan, kita bersyukur kepada Allah. Selesai satu urusan orang beriman. Kita tinggal pikirin urusan orang-orang beriman yang masih lemah. Ya, dan jadi orang itu selalu ya ingin menjadi orang-orang yang terbaik, sebaik-baik manusia. Maka Nabi SAW itu adalah sosok yang terbaik dalam dunia, dalam sejarah manusia. Bahkan sebelum beliau lahir, dalam satu hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim yang juga dikaji oleh banyak ulama, ya, seperti Imam As-Suyuti dalam kitabnya dan seterusnya, bahwa Nabi Adam alaihissalam dahulu pun telah mengetahui kelahiran Nabi SAW kelak. Allah bertanya, dari mana engkau tahu? Kata Nabi Adam, aku tahu karena ketika engkau hidupkan, aku melihat satu di antara pilar di jannah ini ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku yakin dia adalah sosok yang punya cahaya yang terbaik, makanya namanya ada di sana. Ya. Maka ya Nabi SAW itu ya pada faktanya ketika sholat di Masjidil Aqsa, para nabi, para anbiya mempersilahkan beliau jadi imam para nabi. Ya. Apalagi keutamaan beliau. Beliau meninggalkan
manusia-manusia yang sedang berpikir. Makanya ayat pertama nggak sholat, ayat pertama itu Iqra. Ya. Banyak orang sholat tapi tidak mau berpikir. Tapi orang yang berpikir dia pasti cinta sholat. Itulah kenapa ulama mengungkapkan duduk di majelis ilmu 1 jam itu lebih baik dan lebih utama daripada sholat malam semalam suntuk. Ya. Saya pernah naik pesawat dari Bandung ke Medan. Ya kan? Pesawatnya pagi jam 5, saya tidur di satu musola dekat bandara itu. Ya, saya baru tidur jam 8, jam 12 masjid udah rame. Ternyata mau ada sholat. Ya. Sholatnya dari jam 12 sampai jam 4. Ya, di musola itu panjang sholat. Ada sholat taubat, ada sholat tasbih, macam-macam. Nah umat ini kalau diminta untuk ibadah dia kuat. Ya, meskipun 4 jam 12 sampai jam 4 itu buktinya. Tapi kalau diadakan ilmu, ya, majelis ilmu, duduk 1 jam belum tentu orang itu. Maka hanya orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah yang dimudahkan itu bisa duduk dalam majelis ilmu. Dan karena itu ungkapan para ulama, 1 jam duduk menuntut itu lebih utama dari sholat malam semalam suntuk. Kenapa? Karena dalam duduknya orang beriman yang bekerja apa ya? Akalnya, pemikirannya bekerja. Dan orang yang akalnya terus bekerja, dia insya Allah dijauhkan dari pikun. Ya, nah, maka setelah dia berpikir dalam majelis ilmu, dia keluar, dia berpikir mengimplementasikan ilmu. Ketika kita terlibat dengan masalah masyarakat, kan akal kita putar terus. Tapi coba kalau kita tidak terlibat dengan persoalan masyarakat, apa yang terjadi? Kita bisa nonton film drakor, akal kita mati karena tidak berpikir, tapi menikmati terus. Tapi kalau kita terlibat dalam masalah umat, kita kemudian berpikir terus. Nah, pikiran yang mendorong jasad untuk bergerak, itulah yang sehat. Dan Nabi SAW sekali lagi makin tua makin produktif. Bahkan ada seseorang yang menulis 100 tokoh utama dunia, nomor 1-nya Nabi. Siapa yang menulisnya? Michael Hart, ya kan? Yang kedua, Nabi itu dia orang yang terbaik, tapi juga mampu melahirkan generasi terbaik. Buktinya Khulafaur Rasyidin, ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali 30 tahun memimpin kepemimpinan ala minhajin nubuwah itu dengan luar biasa. Ini murid-murid Nabi. Ya, murid-murid Nabi. Sahabat Nabi di masa Umar, kalau tidak salah ada sekitar 141.000 sahabat. Orang, kalau Umar sendiri bilang kepada buat surat, kalau kalian menemukan ada yang cacat dalam kepemerintahan gubernur-gubernurku, suratnya hari itu juga gubernur saya ganti. Ya kan? Artinya stok orang baik itu banyak. Kalau sekarang, ya stok pemimpin itu ya baru diganti udah ditangkap lagi. Ya. Itu saking sedikitnya orang soleh. Nah terus dari mana kita memperbaiki? Ya dari rumah kita. Anak-anak kita harus didesain jadi pemimpin dalam bab politik maupun dalam ilmu. Itu kan arti Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Apa makna ulil amri kata beliau? Pemimpin politik dan pemimpin ilmu. Ulama itu ulil amri dalam bab ilmu. Ya, jadi mendesain anak itu kan harus didesain. Ya, apa dulu pendidikan dulu. Maka kita harus desain mereka. Jangan dibiarkan anak ya apa saja lah tergantung mereka. Harus kita desain. Maka mau jadi apapun kita, jadi pendidik, jadi ekonom, jadi politikus, jadi ilmuwan, kita punya referensi. Jauh sebelum kita membaca karya-karya Michael Hart, ya kan tadi, membaca karya-karya Foucault, Derrida, ya Karl Marx, Abraham Maslow dan seterusnya. Jauh sebelum membaca karya mereka, yang kita belum tahu iman mereka, yang kita belum tahu mereka berada dalam keraguan dan seterusnya. Kita baca pemikiran-pemikiran Nabi yang semua pemikirannya maksum. Kita baca kehidupan Nabi yang semua pelajaran darinya menjadi referensi berpikir bagi kita. Coba kalau kita lihat ya kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi SAW mulai dari umur 0 sampai 63 tahun, ini bisa diambil pelajaran bagi siapapun.
Mau kita lihat dalam perspektif apapun, ini sudah terjadi, sudah lahir dan sudah meninggal. Sosok yang kita bicarakan ini sudah lahir dan sudah wafat. Tapi setiap kali kita bersolawat kepadanya, beliau menjawab salawat kita. Ya, beliau menjawab salawat kita. Maka sering-seringlah kita bersolawat kepada Nabi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, Allah akan mudahkan kita. Ya, contoh ya, umur 0 sampai 6 tahun. Semua manusia pasti punya anak usia ini. Ya, pasti punya anak usia ini. Terus mau kita apain anak kita di usia ini? Lihat Nabi. Nabi itu 4 tahun pertama disekolahkan ya di sebuah wilayah yang paling bersih, jauh dari polusi. Bahkan ketika Mekah ada polusi, di situ nggak ada polusi, makanya jadi 4 tahun. Tadinya 2 tahun, jadi 4 tahun. Karena ada polusi, ada wabah di kota Makkah. Ya. Bani Sa'diyah itu adalah bani yang bahasa Arabnya paling bagus, selain air susunya paling bagus. Ya, di sana juga permainan paling bersih. Ya. Yang namanya anak umur 6 tahun harus kita bantu kinestetik, ya, motorik, sensorik untuk tumbuh melebihi 80%. Anak itu kata penelitian, dibiarin aja tumbuh, kita diam aja sebagai orang tua, dia akan mengalami pertumbuhan individu sampai 80% di setiap bidangnya. Tapi kalau kita merangsang mereka, ya, merangsang menguatkan, aktif ngomong, aktif membuat program seterusnya, dia bisa sampai 100%. Nah, 20% itu adalah wilayah kita. Maka kita tidak boleh jadi orang tua yang pendiam. Tapi 6 tahun pertama anak kita, ya kan, Nabi SAW 6 tahun pertama dia tidak dikasih gadget dulu. Ya, ada nggak Nabi dulu main handphone? Nggak ada. Dan ternyata menurut hasil penelitian ahli pediatrik terbaru, sebenarnya bukan ini baru penelitian yang baru, ya banyak, tapi penelitian terbaru menguatkan lagi 3 pakar pediatrik di Amerika. Sampai umur 12 tahun, 0 sampai 12 tahun, anak itu tidak boleh terpapar dengan gadget sampai usia SD. Nanti saja usia SMP, tapi pas usia SMP anak kita masuk pondok, ya kan? Masuk pondok makin nggak terpapar lagi. SMP, SMA, ya. Nanti dia terpaparnya, memang usia memang dia harus memaparkan dirinya dengan teknologi. Di usia, ya, di usia apa? Di usia kuliah misalkan. Ya, atau boleh di usia SMA dalam rentang waktu tertentu. Nah, ini penelitian modern. Yang dulu Nabi SAW sudah melewati itu. Makanya Nabi itu tumbuh kuat, emosinya stabil, fokus belajarnya kuat, matanya sehat. Kan ini 3 yang dirusak dari terpapar gadget. Mata tidak sehat, fokus belajar nggak bisa, emosi tidak stabil, kata-kata rusak, apalagi kalau kemudian terbawa dari yang tadinya games edit, akhirnya masuk kepada pornografi, masuk kepada LGBT. Itu kira-kira flow-nya seperti itu. Hasil kajian kita terakhir itu dari games edit masuk ke pornografi, masuk ke LGBT. Nah, jalur makanya kalau ini tidak dikuatkan, tidak segera di stop, ke sini dan ke sini. Dan tidak diajarkan calistung juga di 6 tahun pertama. Membaca menulis berhitung itu tidak diajarkan karena dia bukan wilayah itu. Dia wilayah fisik tumbuh kembang tadi, sensorik, motorik, kinestetik. Ditalkinkan boleh. Nah, umur 6 tahun sampai umur 18 tahun katakan, atau 20 tahun, ini kan usia SD, SMP, SMA. Nabi itu kan punya ayah. Tapi sosok laki-laki harus tetap ada. Kalau kita punya ponakan-ponakan, ya katakan adik kita meninggal, berarti dia kehilangan sosok ayah. Siapa yang harus mengambil peran? Kita. Karena yang namanya pendidikan itu adalah koalisi laki-laki sama perempuan. Kalau laki-lakinya hilang, nanti dia akan hilang sosok kebapakannya. Nah, itulah tugas kakek, tugas paman. Ya, dan itu yang kita lihat. Nabi gak punya ayah, tapi sosok laki-lakiannya diambil alih oleh kakeknya Abdul Muthalib, umur 6 sampai 8 tahun. Bahkan yang lebih panjang lagi, umur 8 sampai 50 tahun, 42 tahun. Itu sosok Abu Thalib membangun kepribadian Nabi SAW.
Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka tidak memanjakan Nabi. Ya, memang Allah berkehendak keluarga Abu Thalib itu bukan keluarga orang kaya, anaknya 10, kondisinya pas-pasan. Ya. Maka Nabi pun dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok pedagang. Anak kecil nggak punya apa-apa, nggak punya produk, tapi dia punya service, dia punya layanan. Maka dididiklah dia menggembala kambing sejak kecil, dibayar dengan dirham. Ya, jadi anak-anak kita kan targetnya harus qadirun alal kasbi, mandiri secara ekonomi. Untuk bisa mandiri secara ekonomi itu kan jalurnya adalah menjadi pedagang. Ya, at-tijarah wal bai'. Supaya jadi pedagang di usia depan yang istilah keren sekarang bisa sales and marketing, bisa apapun istilahnya, itu hanya akan berhasil di masa depan kalau hari ini dia tidak punya mental blocking untuk jualan. Dan Nabi dididik tidak punya mental blocking untuk jualan sejak kecil. Ya. Umur 12 tahun Abu Thalib mengajak beliau untuk keluar negeri istilah hari ini. Oh, istilah dulu nggak ada istilah luar negeri. Tapi keluar negeri hari ini naik pesawat enak. Dulu keluar negeri naik kendaraan, naik kuda, naik unta. Dari Mekah ke Madinah, ya Mekah dari south ke north, dari Mekah ke Madinah 540 km, dari Madinah ke Syam 700 km. Bayangin 1200 km dilewati oleh seorang anak umur SD kelas 6 kira-kira. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Anak itu harus dididik, fisiknya harus kuat. Coba lihat berapa banyak anak-anak yang naik mobil pusing, mual, pengen muntah. Kenapa? Karena bapaknya tidak pernah membuat kurikulum minimal sekali bahwa dia naik elep dari Bandung ke Garut. Ya, coba itu kurikulum, ya kurikulum sekali-kali kita ajarin menikmati alam Bandung sama Garut. Oh luar biasa ya. Ya, yang tadinya 1,5 jam, 30 menit mungkin bisa nyampe gitu ya. Ya, bagaimana caranya? Jadi anak kita itu sejak kecil dibiasakan akalnya, vertigonya macam-macam disiapkan. Anak itu tumbuh kuat. Keliru besar kalau orang itu mengatakan cukup air saja yang lelah, engkau nikmati. Ya, dia menjadi penikmat nanti, tapi bukan jadi pejuang. Kita tidak meninggalkan anak yang siap untuk berjuang. Padahal hidup ini perjuangan. Memang di rumah mau nasi goreng datang buffet, ya. Mau ini datang Grab, mau ini datang Bukalapak. Tapi jadi penikmat. Begitu bapaknya meninggal, dia bingung. Mau beli apa-apa tidak bisa, mau buat apa-apa tidak bisa. Salah siapa? Kita sendiri. Meskipun kita memiliki harta yang banyak, ajarkan anak kita ke sekolah jalan kaki. Ajarkan dia melakukan sesuatu apa adanya. Karena kita sedang mendidik dia dalam pengawasan kita. Umur 15 tahun berarti usia ya kelas 3 SMP. Beliau dilibatkan pamannya ikut perang Fijar. Fisik ya. Beliau membuat anak panah dan seterusnya, terlibat dalam pertempuran, jiwa patriotisme. Rata-rata di seluruh negara itu ada wajib militer 2 tahun. Singapura itu bisa 2 tahun. Dan itu yang namanya wajib militer, belajar nembak, belajar mengenali senjata, kadang belajar mengendarai tank dan seterusnya. Bangsa Indonesia hari ini jarang megang apa jarang. Ya, tapi yang megang celurit banyak ya. Tawuran banyak, lebih kuat lagi ya dari Singapura. Ya, alam gitu. Nah, jadi ini pertempuran lama sampai kemudian akhirnya terjadilah perdamaian namanya Hilful Fudul di Darun Nadwa. Inspirasi apa yang mau saya ambil dari sana? Itu kan cerita Nabi ketika jadi Nabi di Fatu Mekah. Nabi pernah bilang begini, saya ingat Mekah ini, saya jadi teringat satu momen yang kalau Allah berkehendak, kalau ada transporter lah kira-kira gitu Nabi bilang, kalau ada sesuatu yang bisa mengembalikan saya lagi ke masa lalu, saya ingin saya bisa berada lagi di Darun Nadwa ketika terjadi Hilful Fudul, ketika terjadi perdamaian di antara para pemimpin Quraisy. Jadi dulu itu pertempuran itu diakhirinya perdamaian antara orang-orang besar. Udahlah, kita nggak usah bertengkar, kita berdamai saja. Perdamaian itu berbekas di
Nabi. Maka pelajarannya apa? Anak usia SMP, SMA, apa pelajarannya? Seringlah bawa dia mengunjungi tokoh-tokoh besar, para alim ulama, para asatis, para pemimpin politik, para guru-guru, para dosen-dosen. Ajak dia dalam aktivitas kita. Ajak aja. Meskipun kelihatan dia nanti nggak cuek, dia kelihatan, dia mendengar. Dan dari pertemuan-pertemuan, sentuhan-sentuhan pemikiran orang kepada dirinya, itu akan membangun kepercayaan diri dia di masa depan. Saya dulu pernah ketemu dia, saya dulu pernah didoakan, saya pernah nasihat. Ya, minimal seorang sahabat kita, ya, beliau pernah bilang, saya itu jadi seperti ini, kata beliau, karena dulu orang tua saya suka mengajak saya ke rumah kiai. Setiap kali ke rumah kiai, saya melihat orangnya soleh, saya jadi pengen seperti dia. Jadi dia menjadi satu pakar bahasa Arab sekarang. Ya, dia belajar semangat pendidikan. Itu semangatnya itu karena ketemu orang soleh maksudnya. Ya, jadi itu satu inspirasi dalam bab sampai umur 18. Jadi kita melihat inspirasi-inspirasi dari kehidupan mereka. Nah, umur 20 wajar udah dididik seperti itu, ya, melihat cita rasa negara lain, melihat wawasan negara lain dan seterusnya. Umur 20 tahun Nabi itu udah jadi pedagang. Berarti semester 4 kuliah. Ya kan? Semester 4 atau semester 6 dia sudah jadi pedagang. Ya, saya punya sahabat tingkat 2 di UI nikah. Ya, anaknya sekarang 7. Ya. Jadi sejak semester 2 nikah. Malah berhasil sukses. Ya, jadi pimpinan se-Asia Tenggara Unilever, ya, seterusnya. Jadi orang itu biarkan saja menikmati. Dan memang ada pelajaran, laki-laki itu kalau dia sudah selesai dengan pernikahan, ya, dia akan bicara di atas pernikahan. Dia sudah akan bicara peradaban. Tapi kalau anak-anak itu masih belum selesai persoalan tersebut, ya kan, biasanya dia akan terbawa-bawa itu dan susah diajak bicara peradaban. Malah yang terjadi, kasus-kasus terjadi nanti yang di luar syariat. Maka umur 20 tahun Nabi sudah menjadi pedagang, nggak punya produk, nggak apa-apa, jadi maklar. Nabi itu maklar terbaik. Tapi kita nggak bisa jadi apapun, mau jadi maklar, mau jadi apapun, kalau kita tidak punya sesuatu yang paling mahal, tidak memiliki soft skill yang paling mahal, yaitu integrity, trust. Itulah yang Nabi miliki. Trust itu yang membuat orang percaya dengan dia, dan itu tidak dibangun sehari semalam. Makanya apa itu bahasanya? Pendidikan yang paling kokoh, termasuk dampak konsekuensi hukuman kepada anak kita yang paling berat kalau anak kita tidak jujur, kalau anak kita tidak senang bertaubat. Makanya hukuman yang paling berat harus kita berikan bukan masalahnya kalau anak kita tidak jujur. Itu pelajaran keras. Mau jadi apapun itu, kejujuran itu yang paling mahal. Ya, kejujuran itu yang paling mahal. Umur 25 tahun Nabi udah jadi orang kaya. Ini inspirasi bagi anak-anak muda kita. Jadi kaya itu nggak perlu nunggu umur 40. Umur 25 Nabi sudah menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta. Satu ekor unta 35 juta, sekitar 700 juta. Bayangkan, ya, banyak orang lagi bahagia, Allah Ustaz, istri saya solehah benar. Maksudnya gimana? Ya, dia mau saya nikahi dengan mahar seperangkat alat sholat dan hafalan sholat al-ikhlas. Susah. Ya, itu namanya miskin. Ya. Miskin. Ya, jadi kita itu jangan sampai kemudian melihat sesuatu itu tidak pada tempat. Nabi kita orang kaya, menikah dengan wanita kaya, hidupnya makin tambah kaya. Nanti kalau kita lanjut lagi sampai umur 55, ya kan, ketika orang pada pensiun, ya, orang hari itu umur 55 pensiun kan, pensiun itu menganggap tugasnya sudah selesai. Ini juga kesalahan berpikir. Alhamdulillah saya sudah pensiun, dan saya pengen nonton drama Korea aja, ya. Saya sudah pengen sholat berjamaah saja lah tepat waktu sama bermain sama cucu. Buat apa lagi hidup ini? Paling nikmati hidup. Salah. Hidup itu bukan dinikmati, hidup itu perjuangan, hidup itu kelelahan. Menikmati hidup itu nanti di akhirat. Makanya istirahat kita di akhirat. Itu Nabi. Umur 55 nggak boleh pensiun. Fakta memang pensiun karena akad kita dengan manusia selesai. Tapi hidup masih berjalan. Kalau orang itu
bergerak terus, dia tidak akan mengalami post-power syndrome. Tidak akan mengalami. Dia akan sehat, bergerak. Nabi kan tidak pernah sakit. Kecuali satu diracun, dua disihir. Ya kan, oleh Labid bin Al-Asam dari Bani Zuraik. Pernah disihir, ya, pernah diracun. Nabi sehat terus. Sampai Allah yang wafatkan dia. Ya, Allah yang wafatkan dia. Umur 55 itu Nabi diperintahkan berjihad. Kita pensiun, Nabi mulai berjihad umur 55. Ya, umur 55. Dan berjihad itu konsekuensinya kalau menang dapat rampasan perang. Rampasan perang 1/5 dikelola oleh Nabi. 45 buat pasukan seluruhnya. Makin tambah kaya Nabi itu. Jadi kalau bicara kekayaan, Nabi puncak kekayaan. Ya, Nabi puncak kekayaan. Dan kita didorong untuk kaya. Yang tidak punya usaha, dia bisa bekerja dulu dengan manusia, tapi tujuannya juga satu, kata Nabi. Engkau boleh bekerja, tujuannya supaya bisa bersedekah dan seterusnya. Jadi mindset kehidupan itu yang datang nanti. Nah, umur 35 tahun, energi gembala kambing tadi, ya. Kambing punya jenggot kan? Ada kan? Makanya orang berjenggot seperti kambing kan? Kan sama-sama punya jenggot gitu kan? Tapi kata para ulama, kenapa para nabi itu kecilnya mendidik kambing? Di antara pelajarannya, kalau dia bisa mengemong kambing, dia adalah calon pemimpin. Pemimpin itu punya sifat-sifat seperti kambing. Dia paling nggak bisa melihat rumput tetangga yang lebih hijau, ya. Kambing kan nggak bisa kan melihat rumput tetangga lebih hijau, kan? Ya. Nah, laki-laki manusia itu seperti kambing, seperti itu. Nah, makanya kemudian orang kambing itu dimanapun, ya, berzina, kalau kita berzina, kambing nggak tempat tertutup, terbuka. Coba hari ini yang namanya perzinahan. Dulu di masa kita orang menutupi perzinahan. Sekarang yang melakukan perzinahan dengan bangga mengatakan, saya hidup dari perzinahan kok. Ya, saya begini kok, saya begitu kok. Ya. Jadi banyak sekali, karena itu wajar di umur 35 tahun Nabi berhasil menyatukan manusia. Makanya doanya kita itu kan waja'alna lil muttaqina, jadilah pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Umur 53 Nabi hijrah, umur 63 Nabi wafat. Nah, kira-kira itulah sedikit di antara pelajaran inspirasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semuanya, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan, kemudahan bagi kita untuk meneladani Nabi. Sekali lagi serius, kalau kita punya Nabi, maka harus diteladani. Mulai dari mindset berpikir kita ubah. Iman itu how we change our internal state of mind. Bagaimana kita mengubah persepsi kita tentang sesuatu dengan persepsi Nabi, dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iman. Kita nggak perlu belajar jauh sebelum kita belajar Stephen Covey. Baca surat Al-Jumu'ah, itu isinya apa yang ditulis oleh David itu. Ya. Kita kuatkan diri kita. Kita cintai Allah, kita cintai Rasul. Dalam makna mencintai itu apa? Pelajari kata-kata Allah, namanya kalamullah. Pelajari sabda-sabda Rasul, namanya sunnah Nabi SAW, hadis. Kemudian renungkan, hayati, amalkan. Hidup kita masih panjang, insya Allah. Ya, kecuali Allah berkehendak menetapkan. Maka apa yang akan kita tinggalkan bagi dunia yang kita tinggalkan ini, itulah yang akan membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Hidup kita nggak akan menonton kalau kita punya cita-cita besar. Makanya Allah katakan ya dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Seruan Allah kan kalam Allah. Seruan Rasul itu sunnah Nabi SAW yang akan membuat hidup kalian lebih hidup lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi antum semuanya, Allah panjangkan umur antum dan dibanyakkan ketaatan karena umur yang panjang itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.